Abby Martin adalah seorang jurnalis dan pembuat acara televisi yang terkenal dari acara The Empire Files. Dalam acaranya, dia membahas berbagai isu internasional dan politik, termasuk kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan konflik di seluruh dunia. Abby Martin dikenal karena pendekatannya yang kritis terhadap berita dan analisis yang mendalam tentang masalah global. Ia telah memainkan peran penting dalam dunia jurnalisme independen. Nah, teman-teman, ini kutipan apa kata Abby Martin. 17 Mei 2021. Dan link video aslinya ada di deskripsi di bawah ini. Brother, di Palestina itu ceritanya lagi gini. Meski yang terjadi sekarang benar-benar bikin terkaget-kaget, tapi sebenarnya ini mah udah jadi rutinitas selama 73 tahun terakhir. Jadi, biar makin paham betapa parahnya terorisme Israel ini, kita mesti ngepoin sejarahnya dulu, gitu. Makanya, kita nyambungin sama si Abby Martin dari acara The Empire Files, yang udah sering banget ngelaporin soal Palestina yang lagi diserbu. Abby, makasih udah nemenin kita nih. Ceritain dong, gimana sih ceritanya kita bisa sampai sini? Nah, jadi Israel lagi rame banget ngebom-bom Gaza. Tapi cerita di media biasanya dimulai dari roket-roket yang diluncurin, terus langsung dikasih tahu kalau Israel punya hak buat bela diri. Yang jarang banget disebut adalah apa yang terjadi sebelumnya, apalagi sejarah panjang konfliknya. Sebelum semua ini terjadi, ada masalah di Sheikh Jarrah, di Yerusalem Timur. Malah ada pemukim ekstremis yang bawa senjata, mereka ngusir warga Palestina dari rumah yang udah mereka tempatin dari zaman nenek moyang. Mereka ngusir orang Palestina dengan cara kasar banget, semua barang-barang mereka dibuang sembarangan. Lingkungannya udah lama jadi sasaran, dan pemukim ini cuma nunggu kesempatan buat ngusir warga Palestina. Intinya, konflik ini udah berlangsung lama banget dan belum kelar sampai sekarang. Satu hal penting yang perlu diingat adalah bahwa Yerusalem Timur, sama seperti tepi barat, tunduk pada hukum militer Israel yang sangat keras. Hukum militer ini melarang warga Palestina untuk berdemonstrasi, berkumpul dalam kelompok lebih dari 10 orang, atau mengibarkan bendera Palestina. Semua hal ini ilegal di bawah hukum militer, jadi sangat berani bagi warga Palestina untuk tetap berdemonstrasi, apalagi melakukan perlawanan seperti yang kita lihat sekarang. Jadi, ceritanya di Sheikh Jarrah, ada pemukim Israel yang ngusir orang Palestina secara kejam banget, ada ribuan pemukim yang teriak-teriak, "Death to Arabs! Burn their memories!" Orang Palestina dengan damai, nolak dan tahan, serangan keras dari pemukim ini, dan tentara Israel juga datang untuk menganiaya mereka dan menindas protes mereka. Nah, yang bikin miris, semua tentara Israel ini berpihak ke pemukim. Terus, di Masjid Al-Aqsa, yang merupakan tempat tersuci ketiga dalam Islam, ratusan jemaah lagi sedang berdoa pas Ramadan. Terus tiba-tiba tentara Israel masuk ke masjid. Lempar granat kejut, bom asap, bahkan gas air mata ke dalam masjid, yang akhirnya bikin ratusan jemaah sampai di rumah sakit. Ini udah jelas-jelas pelanggaran perang, dan apalagi setelah mereka melempar gas air mata ke dalam rumah sakit yang sudah ada korban. Lalu, ada rekaman seru dari ribuan pemukim ekstremis yang teriak, "Burn their memories!" lagi, alias, hapus kenangan, dan nama orang Palestina. Di depan Masjid Al-Aqsa yang udah tua banget, lebih tua 100 tahun dari Katedral Notre Dame. Pas Katedral Notre Dame kebakar, semua sejarawan panik. Tapi saat masjid kuno ini diserang, kok malah sepi. Dan gak ada sorotan tajam. Semua yang terjadi ini, sebelum kejadian ada serangan roket. Hamas, yang menguasai Gaza, tentu saja mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan membalas jika serangan-serangan ini terus berlanjut. Menurutku, di sini Israel membuat kesalahan perhitungan. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka bisa mengusir warga Palestina dengan kekerasan dan melakukan pembersihan etnis tanpa ada balasan, tapi itu adalah kesalahan perhitungan besar. Karena kita tahu bahwa, sebagai respons, kemudian ada serangan roket, dan seperti biasa,
Israel melancarkan respons yang sangat tidak proporsional dengan menghancurkan rumah-rumah dengan keluarga yang sedang tidur di dalamnya. Nah, aku punya analogi buat kalian. Bayangkan ada sekelompok ekstremis muslim bersenjata yang menyerbu sinagog kuno dan teriak-teriak, "Death to Jews." Bagaimana menurut kalian media akan menanggapinya? Atau coba bayangkan, di komunitas imigran di Texas, ada sekelompok pendukung Trump yang bersenjata, yang menyerbu komunitas imigran, mengambil alih rumah-rumah mereka, dan mengusir mereka dengan kasar. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana media liberal akan meliput situasi seperti itu. Ini menunjukkan betapa besarnya hipokrisi dalam liputan media tentang apa yang terjadi di Palestina yang diduduki. Tentu, dan bicara soal standar ganda, para aktivis Palestina selama ini diberitahu bahwa Israel bukanlah negara rasialis. Bahwa eksistensinya dan sejarahnya tidak didasarkan pada kebencian terhadap orang Arab. Dan bahwa Israel adalah negara yang sangat progresif. Bahkan diklaim sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Mereka juga diklaim menghormati hak LGBT dan sebagainya. Tapi semua itu benturan keras dengan apa yang kita lihat sekarang, seperti yang kamu jelaskan. Dan kita juga melihat orang Israel yang mencoba membenarkan ini sebagai tindakan ekstremisme. Tapi sebenarnya sentimen ini nampaknya sudah menjadi hal umum di Israel. Apa pendapatmu tentang semua ini? Apa yang terjadi dalam seminggu terakhir ini sebenarnya mencerminkan kondisi politik di Israel dan seberapa luas? Pandangan seperti ini. Aku nggak tahu banyak kok ada negara demokrasi yang melarang 5 juta penduduk yang mereka kendalikan. Dan mengendalikan setiap aspek kehidupan mereka. Serta mencegah terbentuknya demokrasi bagi penduduk tersebut. Ada 3 juta di tepi barat. Dan 2 juta di Gaza. Jadi, sorry, aku nggak akan menyebut Israel sebagai negara demokrasi. Hal yang menarik juga, mereka berhasil mempromosikan narasi bahwa mereka ramah terhadap LGBT+ dan tempat yang egaliter, serta menyambut semua agama di sana. Padahal, dasar pembentukan Israel adalah sebagai negara kolonial dan dibentuk sesaat setelah Perang Dunia II. Diikuti oleh Nakba, yang merupakan pembersihan etnis mengerikan yang mengusir hampir 1 juta warga Palestina dari rumah mereka dan menghancurkan 500 desa Arab. Mereka yang tidak meninggalkan rumahnya dibunuh. Beberapa tahun kemudian, pada 1954, ada Undang-Undang Pencegahan Infiltrasi. Yang intinya adalah, jika pengungsi mencoba kembali, akan ditembak mati. Mereka juga memasang ranjau dan rute untuk pengungsi yang ingin kembali. Jadi perintah ini masih berlaku hingga sekarang. Saat ini, mereka mencoba melindungi diri mereka dengan menciptakan alasan bahwa mereka melindungi diri mereka dari serangan Hamas. Sekarang, Hamas yang memerintah di jalur Gaza. Namun, aturan ini sebenarnya sudah ada sejak berdirinya Israel. Israel sendiri adalah negara yang berdiri di atas tanah asli penduduk Palestina. Dan ini adalah proyek kolonial pemukim yang terus berlanjut. Selama 73 tahun. Mendukung ethnic cleansing. Mendukung pembantaian dan kekejaman yang terus berlangsung di Gaza. Dan mendukung pendudukan yang berlanjut. Ini juga termasuk Zionis liberal. Pada tahun 2014, Anda melihat dukungan sebanyak 80 hingga 95% untuk hal-hal seperti pengeboman karpet di Gaza. Dan beberapa tahun lalu pada tahun 2018, perintah untuk menembak mati selama Great March of Return. Tetapi sayangnya sering tidak dilaporkan seperti itu. Hal-hal ini tercermin dengan sangat jelas. Yang seharusnya menjadi tempat aman yang sangat liberal dan ramah terhadap LGBT+, ketika kami berada di Yerusalem. Suasana yang mirip Amerika dengan gay bar. Kami mewawancarai orang-orang secara acak dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam wawancara-wawancara ini, kami tidak memilih secara selektif. Dan kami mendapatkan jawaban yang sangat jujur tentang pandangan orang terhadap situasi tersebut. Bahwa pendudukan itu penting tetapi seharusnya lebih manusiawi.
Itulah pandangan Zionis liberal. Di sini saya ingin membahas sedikit sejarah Nakba dan berbicara tentang bagaimana kita sampai ke sini. Karena sebenarnya ini bukan hal baru. Seperti yang Anda duga, Israel diciptakan melalui pencurian tanah. Itu tidak bisa ada tanpa mencuri tanah Palestina. Bahkan, hari yang ditandai oleh Israel sebagai hari kemerdekaan mereka dikenal oleh Arab sebagai Al-Nakba, yang diterjemahkan sebagai bencana. Ini akan segera tiba pada tanggal 15 Mei. Ini adalah kampanye panjang pencurian tanah dan pembantaian desa-desa secara massal. Mereka benar-benar menghapus ratusan desa Palestina dan mengganti nama Arab mereka dengan nama Ibrani. Tetapi yang sangat mencolok di sini adalah gerakan Zionis, yang merupakan gerakan untuk menciptakan negara Yahudi di atas orang-orang Palestina, secara terbuka menyatakan niatnya untuk membersihkan etnis Palestina. Mereka secara terbuka berkolaborasi dengan penjajah Eropa seperti Cecil Rhodes dan Winston Churchill. mereka berbicara tentang Arab seolah-olah mereka bukan manusia. Bolehkah Anda menceritakan sejarah rasisme gerakan Zionis, yang pada dasarnya adalah esensi dari apa yang disebut Israel, yaitu kolonisasi rasialis yang masih berlanjut? Mereka menyamarkannya sebagai sesuatu yang sangat berbeda. Namun, pada intinya, sejak berdirinya Israel, itulah yang sebenarnya telah ada. Seperti yang saya sebutkan, sejak berdirinya ini telah diungkapkan oleh hampir setiap pemimpin Israel. Nakba adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Kami akan segera memperingati peringatan 73 tahun Nakba ini. Akhir pekan ini dan akan ada aksi solidaritas di seluruh dunia. Nakba sangat penting karena 500 desa yang dihancurkan, banyak dari penduduknya diusir ke kamp pengungsi, tidak hanya di Palestina tetapi juga di negara-negara tetangga. Inilah mengapa banyak orang melarikan diri ke Gaza. Dan itulah mengapa 75% penduduk Gaza adalah pengungsi dari negara-negara tetangga yang mereka usir secara etnis di sebelah luar batas buatan ini. Ini adalah situasi yang sangat mengerikan. Fakta bahwa setiap generasi, pengungsi ini dibiarkan begitu saja. Dan dengan nyata Israel terus melanggar hukum internasional. Karena setelah Nakba, PBB menyatakan bahwa Palestina memiliki hak untuk kembali. Itulah mengapa orang Palestina sering terlihat memegang kunci. Kunci adalah gambaran simbolis bagi mereka. Karena mereka percaya bahwa mereka memiliki hak untuk kembali. Berdasarkan hukum internasional, jutaan orang Palestina memiliki hak untuk kembali ke rumah mereka, tetapi ketika kami berbicara dengan Ahmed Abu Artema, pemimpin penyelenggara Great March of Return, ia mengatakan bahwa tujuan Great March adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa mereka masih sebagai pengungsi, untuk mendapatkan perhatian atas nasib mereka sebagai pengungsi dan mengatakan, "Hai, 70 tahun kemudian kami masih pengungsi. Tanpa rumah, kami masih tidak punya tempat untuk pergi, dan kami masih diperlakukan seperti binatang." Tujuannya hanya sebagai simbolik. Dan tentu saja kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya, yaitu mereka disambut dengan tembakan, penembak jitu, ratusan orang dibantai secara dingin hanya karena mereka secara damai melakukan perlawanan. Ini benar-benar menunjukkan Israel akan bereaksi dengan cara yang sama, bahwa tidak peduli apa yang orang Palestina lakukan, tidak peduli apakah mereka unjuk rasa secara damai atau bersenjata, atau apapun, mereka bahkan telah mengkriminalisasi perlawanan damai dan aktivisme di luar Palestina. Itulah mengapa Anda melihat di sekitar 30 negara bagian di Amerika Serikat unjuk rasa, tindakan anti-boikot, sanksi dan pembekuan. Ya, menurut saya, pada intinya, Israel adalah entitas kolonial rasialis yang sangat rasialis dan terus berlanjut seperti itu. Terutama selama pemerintahan Trump. Kesetiaan dan aliansi Trump dengan Netanyahu
benar-benar mengungkapkan dan menunjukkan hal ini juga karena para liberal sangat berusaha membela Israel dalam segala hal, mengklaim bahwa itu satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan kami perlu melindunginya dan segala macam. Namun, kebencian mereka terhadap Trump menyebabkan kebingungan besar karena mereka tidak bisa menjelaskan mengapa Netanyahu sangat menyukai Trump. Faktanya, Netanyahu menggunakan Trump untuk kampanye pencalonan kembali. Ada spanduk raksasa yang diulurkan dengan foto Trump berjabat tangan dengan Netanyahu. Pemukiman yang diberi nama sesuai dengan Trump. Dan tentu saja keluarga Jared Kushner mendapat keuntungan pribadi dari perluasan pemukiman dan memiliki kamar tidur untuk Netanyahu di penthouse New York-nya. Jadi, saya pikir di mata banyak kaum liberal, masa pemerintahan Trump benar-benar menggeser persepsi tentang Israel secara permanen. Yang menyadari bahwa seluruh gagasan menjadi progresif kecuali dalam kasus Palestina adalah sesuatu yang tidak mungkin dan tidak dapat diterima, terutama dengan munculnya media sosial. Israel tidak bisa lagi mengendalikan narasi. Itulah selama begitu lama bagaimana mereka telah memanipulasi massa, yaitu dengan menggunakan isu antisemitisme. Dan yang sangat tidak masuk akal, mengalihkan kritik sebagai tindakan rasisme dan pekerjaan setan. Tetapi sejak munculnya media sosial, orang-orang melihat sendiri untuk pertama kalinya kejahatan perang. Kekejaman, Anda tidak bisa lagi menutupinya, Anda tidak bisa menghapusnya, dan setiap kali Israel melakukan serangan dan tindakan seperti ini, semakin banyak orang yang sadar. Kesadaran massa secara permanen bergeser ke arah Palestina. Salah satu hal yang telah dikatakan oleh aktivis Palestina berulang kali adalah bahwa Israel adalah negara apartheid, dan saya kira beberapa orang membingungkan ini sebagai semacam slogan moralis, tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang konkret, yaitu sistem hukum dengan dua tingkat. Anda tahu, satu sistem hukum untuk orang Yahudi dan sistem hukum lain untuk orang Arab, yang sebenarnya menjadikan semua rasisme yang kita bicarakan sebagai kenyataan hukum. Secara keseluruhan Amerika Serikat bahkan telah mengeluarkan laporan yang mengutuk rezim apartheid ini. Anda telah melihatnya secara langsung, bagaimana wujud apartheid Israel dan apa konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari orang Palestina. Seperti yang Anda sebutkan, saya pikir gambaran paling mencolok tentang apartheid adalah ketika Anda berada di tepi barat, West Bank, yang diduduki Israel. Ada dua tingkat sistem hukum bagi Palestina dan orang Yahudi. Ini terlihat dari puluhan undang-undang di seluruh wilayah yang membuktikannya. Ini bisa dirasakan secara langsung. Ada jalan yang bisa dilalui yang berbeda bagi pemukim Israel. Misalnya, Palestina hanya mendapat pasokan air selama sebulan yang bisa mereka simpan dalam tangki di atas rumah mereka dan pemadaman listrik. Sedangkan, pemukim Israel seketika bisa mendapatkan perlindungan militer dan menikmati jalur air di pemukiman mereka yang ilegal menurut hukum internasional. Ini adalah hal-hal sehari-hari yang memalukan dan merendahkan martabat bagi penduduk Palestina yang tinggal di sana. Selain itu, ada juga pos pemeriksaan yang harus Anda lalui, di mana Anda bisa menunggu berjam-jam. Para tentara Israel secara sewenang-wenang mendirikan rintangan yang membuat kehidupan sehari-hari warga Palestina sangat sulit. Mereka ingin membuatnya benar-benar tidak mungkin dan ingin agar orang-orang Palestina ini pergi. Gambaran apartheid yang paling mengerikan adalah di kota bernama Hebron, salah satu kota Palestina terbesar yang telah dikuasai oleh pemukim Israel. Ada beberapa ratus pemukim Israel yang dilindungi oleh ribuan tentara Israel. Kota ini dulunya pusat perdagangan yang ramai, memiliki situs-situs bersejarah yang indah, dan kini sudah menjadi kota mati karena telah diambil alih pemukim Israel. Mereka bahkan membangun pemukiman-pemukim Israel di atas rumah dan toko-toko Palestina dan seolah-olah mereka mengurung mereka seperti hewan. Saya tidak berlebihan. Mereka benar-benar diurungkan seperti hewan dengan pemukim Israel
yang tinggal di atas rumah mereka. Biasanya, di tepi barat atau West Bank, dalam desa-desa ini, dalam arsitektur penindasan semacam ini, pemukim Israel akan mendirikan permukiman di atas desa tersebut. Namun, ini sesuatu yang jauh lebih mengerikan karena mereka tinggal di atas rumah warga Palestina. Dan mereka melemparkan limbah kotoran, popok kotor, sampah, pecahan kaca ke atas warga Palestina yang tinggal di bawah mereka. Setiap orang di sana memiliki kisahnya sendiri. Ketika Anda bepergian ke sana, Anda akan ketemu dengan setiap warga Palestina yang telah mengalami kematian, kehilangan, tragedi, dan pengalaman yang tidak dapat diungkapkan. Kami berbicara dengan seorang pedagang yang tinggal di Hebron. Dan dia mengatakan bahwa istrinya hamil 8 bulan ketika dia ditembak oleh seorang pemukim Israel. Dia bersyukur bahwa bayinya selamat meskipun istrinya meninggal, putrinya buta satu mata. Karena kotoran beracun dilemparkan kepadanya oleh para pemukim yang tinggal di atasnya. Ketika kami berbicara dengan pria ini, anak-anaknya sedang bermain di sekitarnya. Dan di belakangnya ada kawat berduri dan tumpukan sampah. Sangat sulit untuk menjelaskan betapa mengerikannya situasi ini. Dan bagaimana hal ini dibiarkan terjadi. Efeknya pada kehidupan sehari-hari terlalu banyak untuk dijelaskan, tetapi yang perlu Anda tahu adalah ambulans. Jika Anda membutuhkan perawatan, Anda tidak dapat pindah dari satu tempat ke tempat lain karena ambulans harus melewati pos pemeriksaan. Saat kami pertama kali memasuki wilayah yang diduduki, di salah satu pos pemeriksaan, salah satu hal pertama yang kami lihat adalah ambulans, dan mereka mengeluarkan jenazah untuk memeriksa apakah ada senjata di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada orang tersebut, tetapi saya tahu beberapa orang yang kehilangan orang yang mereka cintai karena mereka tidak dapat mendapatkan perawatan medis tepat waktu karena militerisasi di seluruh tepi barat. Ini hanya beberapa contoh dari betapa jelasnya sistem apartheid ini, dan Anda harusnya bertanya-tanya mengapa ini berlangsung begitu lama. Ini benar-benar sangat menjijikkan. Berbicara tentang narasi dari media dan IDF, Israel Defense Forces yang sangat terdistorsi. Satu tema konsisten yang muncul adalah bagaimana media membantu menyebarkan narasi yang sangat terdistorsi. Saya melihat sebuah berita tentang gedung yang hancur. Gedung bertingkat 14, yang ditulis oleh New York Post, yang mengklaim bahwa Hamas yang membunuh 28 orang di Gaza. Mereka benar-benar membalik skrip dan mengatakan bahwa Hamas yang melakukan apa yang IDF lakukan. Mereka membuat senario di mana seolah-olah orang harus percaya bahwa Hamas membunuh rakyatnya sendiri. Ada juga insiden lain di mana seorang pemukim mencoba membunuh sekelompok warga Palestina dengan menabrakkan mobilnya. Para warga Palestina merespons dengan melemparkan batu ke mobil tersebut, dan AP dan Reuters menghilangkan bagian awal video untuk membuatnya terlihat seolah-olah warga Palestina sedang marah dan memutuskan untuk melemparkan batu ke mobil. Tetapi sebenarnya ini bukan hal baru bagi mereka yang telah mengikuti isu ini. Melihat distorsi media ini, bagi banyak orang memang sangat mengagetkan. Sebagai seorang jurnalis tentang Palestina, saya bisa menjelaskan seberapa buruknya media mendistorsi liputannya. Semuanya dimulai ketika saya menyaksikan pembantaian konvoi Gaza. Dan media mencoba menggambarkan para aktivis perdamaian yang membawa bantuan ke Gaza, yang tak bersalah sebagai pelaku agresi yang kejam. Mereka mencoba membenarkan tindakan komando Israel yang menyerbu kapal dan membunuh orang yang berada di perairan internasional. Fakta bahwa media pada saat itu mengikuti narasi yang sama benar-benar mengejutkan dan membuat saya semakin sadar akan keadaan ini. Anda juga menyebutkan tentang serangan terhadap gedung, jurnalis Al-Sharok
dan bagaimana media mencoba menyalahkan Hamas. Padahal mereka tahu bahwa terdapat jurnalis di gedung tersebut. Selama operasi Pilar Pertahanan. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 2012. Ketika pihak berwenang Israel menembak gedung jurnalis yang sama. Mereka bahkan meledakkan kaki seorang kameramen, rekan saya saat itu. Ketika jaringan saya meminta tanggapan, mereka mengatakan bahwa mereka tahu ada jurnalis di dalam gedung itu. Semua di Gaza dianggap sebagai Hamas yang harus ditarget. Ini adalah pengakuan eksplisit akan kejahatan perang. Ada ancaman jika Anda hanya melaporkan kebenaran karena jurnalisme Anda bisa menjadi target dan bahkan terbunuh. Ya, dalam konflik Israel-Palestina, media benar-benar sangat tendensius dan memihak. Semua diberitakan dalam kalimat pasif. Mereka tidak pernah dibunuh, tapi dikatakan orang Palestina tiba-tiba meninggal. Saya ingat selama pembantaian Gaza pada tahun 2014. Ada sebuah berita yang melaporkan bahwa sebuah misil menghancurkan sebuah kafe di mana orang-orang lagi nonton Piala Dunia. Judul berita di New York Times adalah "Misil Menyerang Kafe." Seolah-olah misil tersebut jalan sendiri dan menemukan orang-orang yang sedang menonton olahraga, lalu memutuskan untuk meledak. Ini benar-benar melampaui batas dan sangat memalukan bahwa orang-orang dapat menyebut diri mereka jurnalis dan menulis berita dengan cara yang membenarkan kekejaman-kekejaman ini. Anda tahu, Anda telah menyebut AP atau Reuters. Ini seharusnya menjadi channel berita yang netral, yang kemudian memberikan berita kepada surat kabar yang kemudian memberikan pendapat tentang berita tersebut. Tapi sungguh tak terbayangkan betapa pihak mereka sangat memihak dan tidak adil. Mereka bahkan mencoba menyembunyikan serangan dari pemukim Israel yang menabrak 2 warga Palestina. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini selalu terjadi. Misalnya ketika ada ledakan di Gaza, selalu diberitakan bahwa yang tewas adalah militan. Ini oleh AP, Reuters, dan semua publikasi lainnya. Menjadi propaganda negara yang diulang-ulang. Ketika, misalnya, seorang tentara tewas di perbatasan, maka diberitakan itu hanya disebut sebagai warga sipil. Dan warga Palestina yang tewas selalu diceritakan dalam cara yang sangat samar. Ini terjadi lagi dan tidak peduli dari media mana. Selain itu, tidak ada konteks dalam situasi ini. Mereka selalu menyajikannya sebagai konflik kedua belah pihak, seolah-olah ini hanya konflik agama yang berlangsung selama ribuan tahun dan tidak ada solusi. Padahal, sebenarnya solusinya sangat jelas. Ini adalah negara kolonial, penindasan, yang melakukan genosida, dan pembersihan etnis terhadap penduduk asli. Kehilangan konteks ini benar-benar berbicara banyak, karena media pada dasarnya adalah alat dari Pentagon. Bahkan seluruh establishment politik Amerika Serikat selalu mendukung kebijakan luar negeri Amerika. Dan dari Joe Biden atau kabinetnya, Anda tidak pernah mendengar suara protes. Mereka justru membela Israel. Dan itulah sebabnya Anda melihat ketidakpedulian total dari establishment politik Amerika. Karena mereka mengerti bahwa Israel adalah pos militer yang sangat penting bagi kepentingan Amerika di Timur Tengah. Itulah mengapa mereka dilindungi sepenuhnya dan mendapatkan subsidi dari pajak warga Amerika hingga $10 juta setiap hari. Mereka perlu melindunginya dan melindunginya dengan imunitas total. Itulah sebabnya gerakan BDS, boykot pembekuan, dan tekanan internasional sangat penting.
terutama untuk pemerintah Amerika. Tanpa tekanan pada pemerintah Amerika Serikat, akan sangat sulit untuk memberikan tekanan pada Israel. Karena dari semua yang terjadi, pemerintah Amerika adalah fasilitator utama. Gimana sih caranya ngadilin Israel? Gue rasa banyak yang udah bangun, sadar banget bahwa Israel itu negara yang rasis dan seperti apartheid. Kita lihat jutaan orang demo di seluruh dunia. Bukan cuma di Amerika, tapi juga di Yaman, Suriah, dan Afrika Selatan. Tapi pertanyaan gue, selain ngebuat orang tahu lewat sosmed dan demo di jalan-jalan, ada nggak yang bisa orang lakuin buat ngadilin rezim kriminal ini? Pertama-tama, secara umum dan lebih luas lagi, kita harus ngaitin perjuangan Palestina sama perjuangan anti-imperialisme. Sama perjuangan yang banyak orang peduli. Misalnya, kebijakan imigrasi. Kamu tahu nggak, teknologi militer Israel itu digunain buat kurung para imigran di perbatasan. Polisi, gerakan Black Lives Matter, militerisasi polisi. Hampir semua polisi Amerika dilatih di Israel oleh polisi Israel. NYPD bahkan punya kantor di Tel Aviv. Semua ini terkait perluasan kompleks militer industri. Fakta bahwa setiap duitnya dihabisin buat ngestabilin rezim-rezim penindas di seluruh dunia dan ngesubsidi hal seperti apartheid Israel. Sementara rakyat Amerika sendiri hampir nggak dapat apa-apa. Kita nggak punya asuransi kesehatan. Nggak ada kuliah gratis. Orang-orang benar-benar ngeluh selama pandemi. Semua ini harus kita sambungin. Kesadaran perlu bercampur. Orang-orang harus paham bahwa semua masalah ini bisa dikaitin ke satu sumber, yaitu kekuasaan Amerika yang lagi kacau dan menindas banyak orang di seluruh dunia. Yang bisa orang lakuin, nambahin kesadaran itu langkah pertama yang paling penting Karena berkat narasi yang diunggulkan oleh mereka, Israel tetap eksis. Makanya atas nama Palestina, penting banget buat benerin cerita. Karena kita harus nunjukin kepada dunia apa yang beneran terjadi. Karena setelah kamu ngeliatnya, kamu nggak bisa lagi ngelepasin kebenaran itu. Hal ini juga penting buat warga Amerika buat ikutan aksi solidaritas di jalanan, nunjukin kekuatan dan ketabahan buat saudara-saudara Palestina kita. Selain itu, kita harus ikutan gerakan BDS, boykot, divestasi, dan sanksi. Ikutan kampanye divestasi, dan lawan upaya kriminalisasi tindakan perlawanan yang damai ini. Ada 30 negara bagian yang udah punya undang-undang anti-BDS di tingkat kampus, mereka sekarang lagi bikin undang-undang yang ngejahatin tindakan ini. Sampai samain agama Yahudi sama Zionisme. Semua ini nunjukin bahwa Israel dan pemerintah Amerika lagi merasa gentar. Mereka tahu sejarahnya, bahwa ini udah berhasil, bahwa ini satu-satunya cara buat ngejungkel rezim seperti gini. Makanya penting banget buat kita bangun, keluar dari zona nyaman kita, ikutan gerakan aktivis lain, komunitas, organisasi solidaritas Palestina, dan beneran tampil. Cuma dengan jumlah dan gerakan massa anti-imperialisme yang gede di Amerika ini yang bisa bikin para politisi kita ngerasa takut. Kita bisa lihat keadilan terwujud.